Yuk, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 7B. Ini akan menjelaskan terkait hasil diskusi kami mengenai perspektif internasional oleh Ines Pras dan Jonda. Next. Di sini sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Puput Afrilianti, NIM 57, Ade Ernasari, NIM 67, Faisal Husni, NIM 86, Rizka Nurinda Safira, NIM 90, dan saya sendiri Rodatul Jana, NIM 92. Next. Kegiatan kesehatan masyarakat oleh apoteker bermacam-macam, tergantung negara yang memiliki prevalensi penyakit menular dan penyakit yang tidak menular atau yang biasa disebut dengan kronis. Materi ini memiliki ruang lingkup perbandingan internasional dan terdapat contoh dari perbedaan apoteker dalam kesehatan masyarakat, terutama pada bidang kesehatan inisiatif promosi di negara berkembang serta negara maju. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait peran farmasi sebagai layanan kesehatan masyarakat di negara berkembang. Untuk yang pertama, tidak ada strategi promosi kesehatan nasional pada peran farmasi sebagai layanan kesehatan masyarakat di negara berkembang. Kemudian, apoteker komunitas dipandang hanya sebagai penjaga toko, bukan profesional kesehatan. Yang ketiga, kebanyakan orang di negara berkembang membeli semua obat secara mandiri daripada menggunakan sumber yang telah didanai oleh pemerintah. Yang keempat, gerai non-apotek lainnya seperti penjual bahan kimia berlisensi atau toko obat seringkali juga diizinkan untuk menjual obat-obatan, dan yang kelima, obat-obatan palsu seringkali menjadi masalah. Next. Yang keenam, ada sedikit kerjasama antara farmasi industri, pemerintah, dan kelompok profesional kesehatan lainnya. Yang ketujuh, keterlibatan dalam inisiatif kesehatan masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi apoteker diakui sebagai bagian dari tim kesehatan. Yang kedelapan, di beberapa negara peluang bagi apoteker untuk berperan aktif dalam memengaruhi kebijakan dan strategi kesehatan dengan memperkuat peran organisasi profesi farmasi. Dan yang terakhir, penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV menjadi fokus karena penyebab utama morbiditas dan mortalitas serta kegiatan kesehatan masyarakat di dunia. Next. Kemudian, beban global penyakit menular. Salah satu di antara beban global penyakit menular itu ada infeksi dari parasit yang kemudian akan menginfeksi 10,9 juta dan akan mengakibatkan kematian setiap tahunnya. Sekitar 56% kematian juga disebabkan oleh malaria, tuberkulosis, dan HIV atau AIDS. Secara kolektif, penyakit menular menimbulkan dampak sosial yang besar dan beban ekonomi pada masyarakat di seluruh dunia menurut WHO tahun 2004. Salah satu tujuan milenial pada Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. WHO 2000. Selanjutnya adalah penyakit malaria, di mana disebabkan oleh gigitan nyamuk yang infeksi parasit Plasmodium, sehingga menimbulkan beban ekonomi yang signifikan di daerah-daerah yang dengan tingkat yang tinggi. Pengobatan dini malaria memperpendek durasi, mencegah komplikasi serta sebagian besar kematian. Terapi kombinasi berbasis artemisinin adalah pengobatan terbaik yang tersedia dan pencegahan adalah kunci pengendalian malaria. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yaitu kegiatan apoteker pada malaria pada Zimbabwe, Ghana, dan Tanzania. Yang pertama pada Zimbabwe, produksi kartu fakta malaria tujuannya meningkatkan kesadaran pencegahan dan pengobatan malaria dan memperkuat diagnosis dan pengobatan dini. Menjadi dasar untuk melatih apoteker dan stafnya dalam permasalahan malaria. Yang kedua di Ghana. Apotek di Ghana, apotek komunitas dan penjual bahan kimia berlisensi memberikan saran kepada konsumen yang akurat dan terkini untuk melengkapi strategi informasi.
pendidikan, dan komunikasi pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencegahan, penularan, dan pengobatan malaria. Yang ketiga di Tanzania. Untuk mencegah MFC dalam bahasa Swahili didukung oleh program pengendalian malaria nasional dan diluncurkan oleh Perdana Menteri Tanzania pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan lebih dari 74% konsumen pengetahuan tentang pengobatan anti malaria meningkat. Next. Kemudian ada tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis melalui udara. Kemudian orang dengan HIV beresiko terkena TBC. Kemudian menurut WHO pada tahun 2009, di Afrika sepanjang jumlah kematian tertinggi terjadi pada orang HIV positif TBC. Terjadi selama tahun 1990-an, tetapi kini telah stabil dan mulai menurun. Pengobatan 2 bulan awal regimen mencakup setidaknya 4 obat dan diawasi. Kepatuhan yang buruk dan penghentian obat secara tiba-tiba menjadi penghalang pengendalian TBC. Kemudian pada pasien TB HIV, prioritasnya pengobatan TB, terutama kasus BTA positif. Next. Pada kegiatan apoteker pada TBC di India, 1/5 kasus TBC di dunia. Meskipun pengobatan gratis tersedia di pusat-pusat pemerintah, hingga 80% orang di India mencarinya dari dokter sektor swasta, apoteker, dan penyedia obat tradisional. Hal ini dilaporkan karena biaya perjalanan ke klinik pemerintah, waktu tunggu yang lama, jam buka yang terbatas, layanan yang buruk, dan stigma yang terkait dengan menghadiri klinik tersebut. Kemudian, apoteker menggunakan kartu fakta untuk menasihati pasien tentang penggunaan obat mereka selama DOTS. Interaksi pasien atau apoteker yang berkualitas tinggi telah terbukti membantu kepatuhan terhadap terapi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Selanjutnya HIV/AIDS. Infeksi rektoviral muncul tahun 30 yang lalu di Amerika Serikat, mengakibatkan 25 juta kematian menurut UNAIDS 2008. Rute penularan yaitu jarum suntik, narkoba suntik, dan heteroseksual. Penyakit akut biasanya self-limited, begitu respon imun host membawa infeksi ke bawah kendali relatif, dipengaruhi rival load, faktor penjamu, dan infeksi penyerta. Penyakit lanjut atau AIDS ditandai dengan penurunan kekebalan yang parah yang menyebabkan infeksi opportunistik. Pencegahan yaitu dengan cara praktik seks aman, tes HIV universal, terapi antiretroviral dini, program substitusi opioid, terus penyediaan jarum suntik yang bersih. Jadi kegiatan apoteker pada HIV atau AIDS, Kenya, Nigeria, dan Australia. Yang pertama di Kenya, dorongan apoteker untuk mengambil peran yang lebih besar dalam masyarakat, keluarga, atau tempat kerja informasi dan kegiatan kesadaran. Yang kedua di LWI, itu merancang dan memberikan pelatihan bagi apoteker dan profesional kegiatan lainnya dalam mencegah, pengujian, konseling, dan pengobatan HIV atau AIDS. NSP, melalui NSP itu apoteker memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran virus lain yang ditularkan melalui darah seperti hepatitis B dan hepatitis C. Sehingga 50% apotek komunitas di seluruh negeri berpartisipasi dalam program tersebut. Yang keempat di New South Wales, sekitar setengah dari total outlet NSP berada di apotek. Mendistribusikan lebih dari 2 juta jarum suntik setiap tahun. Skema insentif beroperasi untuk dorongan apoteker mengeluarkan metadon atau buprenorfin sebagai bagian dari layanan utama. Beban global penyakit kronis. Yang pertama, penyakit kronis yang mengancam jiwa utama di seluruh. Yang kedua, pada tahun 2005,
penyakit kronis merenggut nyawa lebih dari 35 juta orang di seluruh dunia. Yang ketiga, di AS saja dampak total penyakit ini terdapat ekonomi adalah sebesar 1,3 triliun dolar per tahun. Yang keempat, penyakit kronis ini telah mengambil alih penyakit menular sebagai penyebab utama kematian di dunia. Yang kelima, 80% kematian akibat penyakit kronis sekarang terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan setengahnya adalah wanita. Yang keenam, tanpa tindakan untuk mengatasi penyebabnya, kematian akibat penyakit kronis akan meningkat sebesar 17% antara tahun 2005 dan tahun 2015. Lalu kegiatan apoteker pada penyakit tidak menular Kamerun, Fiji, dan Brasil. Keterlibatan apoteker dalam manajemen pengobatan untuk penderita diabetes telah meluas jika layanan screening di sejumlah negara. Peningkatan kesadaran pada Hari Diabetes Sedunia tahun 2007, 18 hari pertama yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, apoteker meningkatkan kesadaran akan tanda-tandanya peringatan dini diabetes dan mempromosikan gaya hidup sehat dan upaya Commonwealth untuk membantu mencegah diabetes tipe 2 pada anak-anak dengan menggunakan spanduk apoteker peduli dengan Anda, anak Anda, dan diabetes. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada peluang internasional untuk apoteker. Apoteker yang bekerja dalam posisi sukarelawan atau konsultan dengan organisasi non-pemerintahan internasional umumnya terlibat dalam pengembangan kebijakan, pemilihan dan distribusi obat, serta pengembangan dan penyampaian program pendidikan dan pelatihan. Next. Untuk selanjutnya ada Federasi Mahasiswa Farmasi Internasional dan Federasi Farmasi Internasional. Proyek Desa Nema dari PSF tahun 1993 mendirikan apotek dan klinik kesehatan di daerah terpencil Tanzania yang dikelola selama 3 tahun pertama oleh rotasi mahasiswa farmasi internasional dan profesional kesehatan Tanzania. IPSF mengkoordinasikan apotek bergerak di Uganda Utara. 2 dan 3 mahasiswa farmasi dengan rotasi 3 hingga 6 bulan akan membantu staf klinik. Kemudian Federasi Farmasi Internasional, Federation International Pharmaceutical memberikan kesempatan bagi apoteker yang berkepentingan dengan kesehatan masyarakat untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Next. Kemudian ada layanan sukarelawan di luar negeri. Ada ruang lingkup yang sangat besar bagi apoteker untuk berkontribusi pada upaya kesehatan masyarakat secara internasional dengan secara proaktif terlibat dalam program promosi dan pencegahan kesehatan. Apoteker dapat memperkuat posisi mereka sebagai pemain kunci dalam tim perawatan kesehatan. Oke, next. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.